Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan nomor pokok mahasiswa 212153002 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi fisika mengenai hukum Kepler. Sebenarnya apa sih hukum Kepler itu? Hukum Kepler merupakan 3 hukum sistematis yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet. Penyusunan hukum ini dilakukan oleh Johannes Kepler pada abad ke-16 Masehi berdasarkan kepada data hasil pengamatan yang dilakukannya sendiri. Lalu, siapakah Johannes Kepler ini? Johannes Kepler merupakan seorang ilmuwan Jerman pada bidang matematika, astronomi, dan astrologi. Karya-karyanya merupakan pondasi pada teori gravitasi Isaac Newton. Hasil studi Kepler tersebut diterbitkan antara tahun 1609 sampai 1619, di mana beliau mengembangkan teori Nicolaus Copernicus dan menjelaskan mengapa kecepatan planet-planet bervariasi. Lalu, apa saja fungsi dari hukum Kepler? Fungsi dari hukum Kepler dalam kehidupan modern yakni digunakan untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lainnya yang mengorbit matahari seperti asteroid atau planet luar. Kemudian, hukum ini juga dipakai pada pengorbitan lainnya seperti pada bulan yang mengorbit matahari. Setelah mengetahui definisi dan fungsi dari hukum Kepler, mari kita lanjutkan ke pembagian hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi menjadi 3 hukum, yaitu yang pertama, hukum 1 Kepler, kedua, hukum 2 Kepler, dan yang terakhir yaitu hukum 3 Kepler. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi, setiap planet yang bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan yang berbentuk elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, hukum 1 Kepler ini menjelaskan bentuk lintasan orbit planet yang bergerak mengelilingi matahari. Perhitungan Kepler membuktikan bahwa orbit-orbit tersebut berbentuk elips. Bentuk elips ini ditentukan oleh nilai eksentrisitasnya. Semakin besar nilai eksentrisitas elips, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, jika semakin kecil nilai eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan mendekati bentuk lingkaran. Untuk nilai eksentrisitas elips yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kemudian yang kedua, hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, setiap planet bergerak sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas dan waktu yang sama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, hukum 2 Kepler ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik aphelion, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion. Jadi, kecepatan orbit pada planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion. Jadi, kecepatan orbit maksimal planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion. Yang terakhir yaitu hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini berbunyi, kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Maksudnya, hukum 3 Kepler ini menjelaskan periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari
Planet memiliki periode orbit yang lebih panjang ketika planet tersebut letaknya jauh dari matahari, dan planet memiliki periode orbit yang lebih pendek ketika planet tersebut letaknya dekat dengan matahari. Secara sistematis, hukum 3 Kepler dapat ditulis seperti berikut. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Dengan keterangan T1 merupakan periode planet ke-1, T2 periode planet kedua, R1 merupakan jarak planet 1 dengan matahari, R2 merupakan jarak planet 2 dengan matahari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.